Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, jumpa kembali di channel Pulih Simbako. Kali ini kita break dulu membicarakan tentang ekspor, karena ada satu hal penting, ada kabar gembira bagi teman-teman tentang registrasi IMEI. Jadi teman-teman, pada tanggal 9 November kemarin, Dirjen Bea Cukai telah menerbitkan aturan terbaru tentang IMEI, yaitu Perdirjen nomor 13 tahun 2021. Nah, Perdirjen ini mencabut aturan terdahulu Perdirjen nomor 5 tahun 2020. Kalau menurut peraturan terdahulu, kalau teman-teman datang di bandara membawa HP, maka untuk dapat potongan 500 USD, teman-teman harus registrasi IMEI-nya di bandara tersebut. Kalau sudah keluar dari bandara, maka teman-teman nggak dapat lagi tuh potongan 500 USD. Nah, di aturan yang baru ini, teman-teman tetap bisa dapat potongan 500 USD meskipun sudah keluar dari bandara, meskipun registrasi IMEI-nya di kantor bea cukai terdekat. Tapi tentu ada syarat dan ketentuannya. Apa saja syarat dan ketentuannya? Simak video ini sampai habis. Sebelum lebih lanjut, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe atau teman-teman yang baru nemu channel ini, baru mampir ke channel ini, saya informasikan bahwa di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang ekspor. Teman-teman juga akan dapat update peraturan terbaru tentang ekspor, impor, barang kiriman, barang bahan penumpang, dan banyak lagi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Jadi silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi berikutnya. Oke, kita kembali ke IMEI. Jadi di aturan terdahulu, teman-teman kalau datang ke Indonesia, kalau masuk ke Indonesia dan membawa HP yang dibeli dari luar negeri, otomatis kan IMEI-nya belum terregistrasi di Indonesia. Jadi HP tersebut tidak akan bisa digunakan, tidak akan bisa menerima sinyal dari operator seluler di Indonesia. Untuk bisa bagaimana? Untuk bisa menerima sinyal, teman-teman harus registrasi dulu itu. Nah, caranya teman-teman bisa registrasi secara online. Ada dua platform yang bisa dipakai untuk registrasi online. Satu, menggunakan situs Bea Cukai www.beacukai.go.id atau menggunakan aplikasi mobile Bea Cukai yang tersedia dalam versi Android maupun iOS. Teman-teman cukup isi lengkap, isi form yang ada di situ, antara lain ada nama, nomor identitas, bisa berupa paspor atau KTP, kemudian nomor flight, kemudian nomor IMEI, data-data HP yang akan diregistrasikan. Setelah semua terisi, teman-teman nanti akan dapat QR Code. Selanjutnya, teman-teman cukup tunjukkan QR Code ini ke petugas bea cukai yang ada di bandara tempat teman-teman landing. Nah, setelah diperiksa antara data IMEI dengan fisik HP-nya sesuai, maka teman-teman di Bea Cukai akan mengkalkulasi, akan menghitung nih pajak dan bea masuk yang harus teman-teman bayar. Kalau HP teman-teman di atas 500 USD, maka teman-teman berhak untuk mendapat potongan perhitungan bea masuk sebesar 500 USD. Misalnya nih, teman-teman beli HP seharga 600 USD. Maka yang dibuat dasar untuk menghitung bea masuk dan pajaknya itu adalah 600 dikurangi 500 USD. Jadi nilai perhitungannya adalah 100 USD saja. Jadi 100 USD kali persentase bea masuk. Perhitungan bea masuk dan pajaknya seperti apa? Karena ini adalah barang bahan penumpang, maka bea masuk dan pajaknya disamakan dengan barang penumpang. Yaitu tarif bea masuknya 10%, apapun barangnya, kemudian PPN 10%, kemudian PPh 10% kalau punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP akan dikenakan 100% dari tarif PPh awal. Kalau teman-teman nggak punya NPWP, maka PPh-nya akan menjadi 20%.
Nah, cukup lumayan karena total berarti sekitar 30% dari nilai barang itu teman-teman harus bayar. Kalau nilai HP, harga HP-nya di bawah 500 USD, maka teman-teman free. Tidak dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kalau teman-teman nggak sempet karena alasan tertentu, mungkin buru-buru segala macam, kemudian teman-teman nggak sempet ini ke bea cukai untuk registrasi, ke bea cukai di bandara tersebut untuk registrasi, teman-teman bisa registrasi itu di kantor bea cukai terdekat, kantor bea cukai dimanapun, tapi maksimal waktunya adalah 60 hari sejak tanggal kedatangan. Ada tapinya lagi nih, kalau teman-teman tidak registrasi IMEI di tempat di kantor bea cukai, tempat teman-teman landing, itu nanti teman-teman tidak dapat potongan lagi, tidak dapat potongan 500 USD. Nah, sampai di sini antara aturan yang baru dan aturan yang lama ini masih sama. Saat pandemi seperti ini, proses di bandara itu adalah begitu teman-teman datang, teman-teman landing, tiba di bandara, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke karantina dan kemudian diarahkan untuk karantina. Jadi teman-teman tidak bisa ini bersinggungan dengan teman-teman di bea cukai. Sehingga banyak kasus teman-teman tidak bisa registrasi IMEI di kantor bea cukai di mana teman-teman landing. Hal inilah yang kemudian diakomodir oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerbitkan peraturan terbaru ini. Bagi teman-teman yang karena alasan karantina sehingga tidak bisa registrasi IMEI di kantor Bea Cukai tempat teman-teman landing, maka teman-teman bisa registrasi IMEI di kantor Bea Cukai terdekat dengan tetap mendapat potongan perhitungan bea masuk sebesar 500 USD. Nah, tentu ada syarat dan ketentuannya. Syarat untuk bisa mendapat potongan 500 USD meskipun teman-teman registrasi IMEI di kantor terdekat adalah teman-teman harus registrasi IMEI itu maksimal 5 hari sejak tanggal teman-teman selesai karantina. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dari petugas yang berwenang yang menangani karantina teman-teman saat itu. Jadi setelah selesai karantina, teman-teman nggak perlu tuh kembali ke bandara tempat teman-teman landing. Teman-teman bisa pulang ke kampung halaman masing-masing dan sebelum 5 hari sejak tanggal selesai karantina, teman-teman bisa registrasi IMEI di kantor bea cukai terdekat. Tentu saja dengan bawa HP yang akan diregistrasikan IMEI-nya, kemudian paspor atau data diri, identitas, kemudian tiket atau dokumen lainnya yang bisa menunjukkan tanggal kedatangan teman-teman. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu aturan terbaru ini tentang registrasi IMEI. Jadi mereka akan diuntungkan. Bayangkan saja kalau harganya taruhlah 500 USD. Total bea masuk dan pajaknya itu kurang lebih 30% dari nilai barang. Jadi kalau harga 500 USD bisa jadi bea masuk dan pajaknya mencapai 200 USD. 200 USD itu sekitar 2,5 juta. Nah, cukup lumayan, maka silakan di-share ke teman-teman biar mereka tahu, mereka tetap bisa mendapatkan fasilitas, mendapatkan potongan ini, sehingga cukup membantu bagi mereka. Mari bersama-sama membangun channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat kepada lebih banyak orang. Silakan di-subscribe. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.